Alhamdulillah alladzi wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah wa qala bi ibadihi karim alladhina jahadu bina lanahdiyannahum subulana wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin alihi washabbihi mustaqim wa ala alihi wa sahbihi alladhina badlu russulahum bi hidayatihi wa mawadatihi la hawla wa la quwwata illa billah. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bihi. Di antara perkataan Atim al-Qassam min awliyaillah, perkataannya adalah man sobrahi illa wa yaqulu syaitanu lima ta'kulu wa ma talbasu wa aina tasburu fa'akul lahu akalul maut atau akhirul maut. Bisa akalu, bisa akhirul maut. Bismillahirrahmanirrahim. Amin sobahi, di dalam masuk waktu pagi hari, di dalam masuk waktu pagi hari, di dalam masuk waktu pagi hari, illa wa yaqulu syaitanu, melainkan berkata syaitan. Illa wa yaqulu syaitanu, melainkan berkata syaitan. Li padaku, kata Hatim al-Qassam, li padaku. Apa perkataan syaitan? Setiap masuk waktu pagi hari, ma ta'kulu wa ma talbasu atau talbisu. Ma apa ta'kulu yang kamu makan, ma apa yang kamu makan, ma ta'kulu apa yang kamu makan. Apa yang kamu makan, wa ma talbasu atau wa ma talbisu, dan apa yang kamu kenakan, dan apa yang kamu kenakan. Wa aina taskunu, dan di mana kamu berada. Wa aina taskunu, dan di mana kamu berada atau menetap. Fa'akulu, maka aku berkata, kata Hatim al-Qassam. Fa'akulu, maka aku menjawab atau berkata, maka aku menjawab lahu pada syaitan, padanya syaitan, kepada syaitan. Maka aku berkata kepadanya, akalul mauta atau akilul mauta, bisa jadi akil, boleh jadi fi'il. Akalul mauta, aku makan kematian. Aku memakan kematian. Aku makan kematian. Artinya aduku miratal maut, aku merasakan akan pahitnya mati atau kematian. Aku merasakan atau mencicipi pahitnya kematian. Aku merasakan atau mencicipi pahitnya kematian.
Wa albisul kufna, dan aku mengenakan kain kafan. Dan aku mengenakan kain kafan. Wa asrul qabra, dan aku tinggal di kuburan, dan aku menetap di kuburan. Dan aku menetap di kuburan, atau berumah di kuburan. Maka payah ruku, maka lari seekor, maka lari seekor, ai seekor, maka lari seekor, kabur. Maka lari ai artinya asyaiton seekor, lari seekor. Mendengar jawaban Hakim Al-Asom tadi. Kalau bahasa sininya, kalau ini lebih daripada lari, jadi dirak, tunggang langgang, saking kencangnya lari. Idomira dengan dibaca doma awalnya, yaitu payah rum, payah rubah jawab. Maka lari seekor, mini dariku, maka lari seekor dariku. Ini tadi. Wa maqalat rabi'at wal ishrun, dan perkataan yang ke-24. Perkataan yang ke-24 Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, man kharaja, barang siapa yang keluar. Man kharaja, barang siapa yang keluar. Keluar, barang siapa yang keluar min dzulil maksiat, dari hinanya maksiat. Barang siapa yang keluar min dzulil maksiat, dari hinanya maksiat, ila izzit ta'ati, pada mulianya ta'at. Ila izzit ta'ati, kepada mulianya ta'at. Wahada, kepada mulianya ta'at. Sekarang dijelaskan lafaznya. Wahada, lafaz ini lafaz dzulil maksiat ila izzit ta'ati. Wahada, ini lafaz yaitu min idhofati sifat lil mausuf, dari menyandarkan sifat pada yang disifati. Dari menyandarkan sifat, mengidhofakan sifat pada yang disifati. Belajar ini nahwu ini ya, kita jelaskan. Min idhofati sifat lil mausuf, dari idhofah sifat lil mausufi, pada mausuf, pada yang disifati. Dari menyandarkan sifat pada mausuf. Ai artinya, arti daripada min dzulil maksiat ila izzit ta'at, maksudnya man kharaja itu artinya apa? Man kharaja min dzulil maksiat ila izzit ta'at artinya adalah artinya man tarakal maksiata, barang siapa yang meninggalkan maksiat. Barang siapa yang meninggalkan maksiat. Barang siapa taruh yang meninggalkan dia al-maksiata, akan maksiat. Allati tusayyiruhu, yang menjadikannya
Allati tusayyiruhu, yang menjadikannya maksiat akan dirinya dzalilan akan hina, yang menjadikan dirinya hina. Allati tusayyiruhu, yang menjadikannya hina. Sebab maksiat itu orang jadi hina, menjadikan dirinya hina, dzalilan hina. Wa amila ta'atan, dan ia mengerjakan ketaatan. Wa amila ta'atan, dan ia melakukan atau mengerjakan ketaatan. Ia melakukan ketaatan, allati tusayyiruhu, yang menjadikannya dia azizan mulia. Allati tusayyiruhu, yang menjadikannya ketaatan itu dirinya menjadi aziz dan mulia. Menjadikan dirinya mulia, maka Allah Ta'ala, maka memberikan akannya Allah. Allah, maka memberikan padanya Allah. Maka memberikan akannya atau padanya Allah. Allah Ta'ala salah satu sifatin mahmudatin, 3 sifat yang terpuji. Salah satu sifatin mahmudatin, 3 sifat terpuji. Kalau seseorang mampu meninggalkan maksiat, beralih kepada melakukan taat, maka Allah berikan 3 kemuliaan pada dirinya. Yang pertama, kalau benar-benar itu bukan kaleng-kaleng. Yang pertama, Allah Ta'ala, mencukupkan akannya Allah Ta'ala. Allah Ta'ala, mencukupkan akannya Allah Ta'ala, mencukupkan akan dirinya Allah, mencukupkan akannya Allah Ta'ala. Allah cukupkan dirinya tadi min ghairi malin, dari tanpa harta. Min ghairi malin, dari tanpa harta, tanpa memiliki harta, Allah cukupkan. Yuntiquhu, yang ia infakkannya. Yuntiquhu, yang harta ia infakkannya. Yuntiquhu, yang menginfakkannya dia. Yuntiquhu, yang menginfakkannya dia. Kalaupun tanpa harta yang diinfakkan dari dirinya, Allah akan cukupkan dia. Dengan apa? Bal bisukuni qalbihi, melainkan dengan tenang hatinya. Bal bisukuni qalbihi, melainkan dengan tenang hatinya. Melainkan dengan tenang hatinya. Wa ayyadahu, artinya aiqawahu, dan menguatkan Allah akannya. Wa ayyadahu, artinya qawahu, menguatkan dan menguatkan Allah akannya, dan menguatkan Allah akan dirinya, diri orang yang tadi taat, dan menguatkan Allah akannya. Qawahu maknanya, ayyadahu maknanya qawahu. Dan Allah menguatkan akannya min ghairi jundin, dari tanpa pasukan. Dari tanpa pasukan, jundin. Dari tanpa pasukan, artinya ay asakiro, artinya bala tentara, para bala tentara, asakir. Ay asakiro, artinya para bala tentara, pasukan ini. Bala tentara yu'inunahu, yang
artinya yang menolongnya. Yang menolongnya nggak perlu punya pasukan untuk menolong dirinya, cukup ketaatan itu. Yang menolongnya bal biquwatillah, melainkan dengan kekuatan Allah Ta'ala. Bal biquwatillah Ta'ala, melainkan dengan kekuatan Allah Ta'ala. Jadi lagi wa azzahu ay ghalabahu, wa azzahu dan memuliakan Allah akannya, wa azzahu dan memuliakan Allah akannya, dan memuliakan Allah akannya artinya ay ghalabahu, memenangkan Allah akannya. Ghalabahu, memenangkan Allah akannya, memenangkan Allah akannya ala aduwihi, atas musuhnya. Allah akan memenangkan dirinya atas musuh-musuhnya min ghairi asyiratin, dari tanpa pengikut. Min ghairi asyiratin, dari tanpa pengikut, pasukan. Min ghairi asyiratin, dari tanpa pengikut. Ay artinya jamaatin, para jamaah. Jamaatin, jamaah, pasukan atau jamaah, geng. Yu'ashirunahu, yang membantunya. Yu'ashirunahu, yang menyertainya atau membantunya. Yang menyertai atau membantunya bagi nasrillahi ta'ala, melainkan dengan pertolongan Allah Ta'ala, melainkan dengan pertolongan Allah Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Ya, disimak bareng-bareng. Nyambung sama yang disampaikan oleh Kak Roma. Soalnya Kak Roma tadi Bang Anwar, kalau dia pemikir, jadi kalau omongannya perlu dicerna. Kalau nggak fokus nggak paham juga. Jadi ada orang-orang yang tipe pemikir, ada yang agak mikir lagi, masing. Kalau Bang Anwar tipe yang banyak berpikir tentang sesuatu, sehingga bahasanya itu sebetulnya tingkat dewa, kelas tinggi. Jadi perlu fokus kita memahaminya. Kasih ya teman-teman. Nah, muda udah ngomong kematian luar biasa kan, jarang-jarang yang berani. Mudah-mudahan dia mantep ya, mantep. Saya yakin insya Allah lah. Dan tim Hadrol juga, alhamdulillah, terima kasih ya tim Hadrol. Oke, disimak. Kita baca bareng-barengnya. Ini tentang perkataan Hatim al-Asom. Hatim al-Asom itu salah satu seseorang yang diangkat kewaliannya oleh Allah, sebab diantaranya yang pernah saya sampaikan, Hatim al-Asom itu adalah waliullah yang diangkat kewaliannya oleh Allah gara-gara orang-orang budak, gara-gara orang-orang budak, ada orang-orang kentut, ya gara-gara kentut, nah jadi wali. Kalau punya mau gara-gara kentut, yang kecil aja dijagain, apa yang gede maksudnya gitu. Jadi Hatim al-Asom itu diangkat kewaliannya oleh Allah gara-gara kentut. Jadi wali? Jadi wali nggak? Tanya. Itu berdasarkan dari apa yang disampaikan tadi dalam Anwar tuh, ada tuh apa potongannya, mansataro musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah, gitu kan. Jadi barang siapa yang dia menyembunyikan aib orang muslim, disembunyikan, nggak gampang-gampang dibuka, sebisa mungkin ditutupin aib orang,
Ini kerjaan paling berat. Jangankan kelas ecek-ecek, kelas kiai kok kalau nggak dapat taufik, nggak dapat hidayah, belum tentu mampu. Ya. Casing tentunya ya. Kalau kiai benar mah lain. Kata Ustaz casing belum mampu, walaupun omongannya menggelegar, nggak bakalan mampu kalau benar-benar nggak dapat taufik dari Allah. Jadi orang-orang pilihan itu yang mampu menyembunyikan aib orang lain. Karena paling enak ketika kita membicarakan aib orang lain itu sesuatu yang paling gurih, sangat lezat, melebihi sate perawan. Tuh, lezat begitu ya. Ustaz Ahmad, lezat banget rasanya Pak Guru. Lezat. Makanya saya bilang kelas-kelas kita istighfarnya sehari minimal 100 atau 1000. Istighfar doang, belum salawatnya. Buat bayar kafarot minimal, buat bayar gil rasa yang kurang baik yang sering tumbuh dalam diri kita. Sehingga karena itu semua kita sampai saat ini masih muda, sangat-sangat terhijab dari kebenaran. Kenapa? Karena masih terlalu gembur ya, terlalu subur. Penyakit hati kita terlalu subur. Jadi banyak gelapnya. Kalau bahasa galaknya banyak potoknya kita dari sesuatu yang hakiki. Jadi apapun yang kita lihat banyak yang zohir saja. Kita memandang apapun gampang yang zohir. Allah nggak tampakin itu yang batin-batin. Nggak tampakin kenapa? Karena jahilnya kita, karena bodohnya kita itu adalah salah satunya kita terlalu ngikutin hawa nafsu kita. Ya antaranya kita apa yang disampaikan Bang Anwar tadi, jadi barang siapa yang berusaha menutupi aib saudaranya, maka Allah akan tutupi aibnya dunia akhirat. Ya, akan ditutupi. Nah, itu Hatim Al-Asom gara-gara kan itu orang budek. Nah, di antara perkataan Hatim Al-Asom ini omongan tadi nyambung lagi sama Bang Hani. Omongannya perkataan Hatim Al-Asom min sobahin. Kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Min sobahin. Illa wa yaqulu syaitan. Akalul maut wa albasul kufna wa askunul qabra payah berubah. Jadi kelas wali pernah saya sampaikan tentang al-hatib, dulu pernah saya sampaikan suara tanpa rupa. Nanti orang-orang yang udah nyampe dia akan dibimbing oleh dirinya sendiri. Saya ulang, orang-orang tertentu itu akan dibimbing oleh dirinya sendiri. Kenapa? Karena pada dirinya sendiri ada bisikan-bisikan. Bukan hadis nafsi kita mah, bukan bisikan kita. Kalau bisikan kita itu masih kelas banyak nafsu. Yang enak buat kita ya kita ikutin, yang nggak enak kita nggak ikutin, gitu ya. Tuh. Jadi orang-orang yang udah mendapat hatib al-hatib, jadi dalam dirinya itu ada hatib, dia akan mendapat bisikan. Tuh. Buat kita semua bukan tidak mungkin kalau Allah mau, kalau Allah mau bukan tidak mungkin, sangat mudah bagi Allah, sangat mudah memberikan kepada siapapun, walaupun secara fakta kita kan jauh dari amal dan ilmu. Tapi ketika amalnya sedikit itu, yang kita sedikit kita beramal, tapi karena semata Allah, karena Allah, maka itu banyak dalam pandangan Allah. Jadi jangan pernah kita putus asa, gitu maksud saya.
Yang penting bagaimana caranya walaupun sedikit kita amal tapi berkualitas. Karena amal yang berkualitas itu walaupun 2 rakaatnya banyak di sisi Allah. Berbeda dengan amal yang tidak berkualitas, walaupun banyak secara hitungan tapi sangat sedikit di sisi Allah. Makanya di antara salah satu amal berkualitas adalah ketika beramal dibarengi dengan ilmu, ya, dengan ilmu. Jadi kalau kita masih ngaji, insya Allah kita masih diudur ya, masih diudur. Kalau kita masih ngaji, masih diudur. Jangankan hidupnya kita, matinya kita, insya Allah masih diudur. Tuh, saudari Nani Triani, saudari kita telah mendahului kita. Ngajinya rajin banget, baru 2-3 tahun ngaji di sini, meninggal tiba-tiba, meninggal gara-gara dia libur ngaji, gara-gara baru melahirin, anaknya masih merah, mendadak. Insya Allah diudur karena belum berhenti ngaji. Yang kedua, Bapak Rojak kita tahu banget, beliau itu sangat rajin. Jangankan sehatnya, sakitnya gue dateng gitu. Ibu mau nggak? Mau nggak duluan? Saya doain ini beneran. Begini-begini kan bawang orang mati ini. Mau nggak? Kalau pengen kelar urusan di sana enak selama-lamanya Bu. Misal, kalau di dunia kan pusing mulu, betul? Itu badai, anak badai. Pusing mulu di dunia mana istriku? Yang mulu di dunia mah pengen kelar urusan, muncul ngalor. Insya Allah kelar urusan. Mana ini ada di mana ini? Iya, pengen kelar muncul ngalor. Insya Allah kelar. Jangan khawatir sama anak kita, jangan khawatir. Dalam tanggungan Allah jangan khawatir. Kalau orang tuanya soleh, orang tuanya dimuliakan Allah di alam kubur, insya Allah saya yakin anak kita itu dalam tanggungan Allah. Allah muliakan, Allah hargai orang tuanya. Yang di alam kubur Allah hargai. Sehingga anaknya jangan khawatir, jangan ketakutan, jangan takut. Walaupun tua anak udah nggak ada emaknya atau nggak ada babanya, insya Allah dia tunggu pada waktunya dia akan menjadi orang yang soleh atau soleh. Kenapa? Karena Allah hargai orang tuanya. Yang soleh tadi loh. Mau nggak? Duluan. Mana yang hendak tinggi semua. Jadi Hatim Al-Asom ini setiap pagi itu setan selalu berkata kepada dirinya. Nih lagi buat kita ini. Setan ketika masuk waktu pagi ini setan membisiki dirinya. Apa kata setan? Mata kulu wa matal basu wa aina tasgun. Apa yang kamu makan dan apa yang kamu kenakan dan di mana kamu berada? Dijawab oleh Hatim Al-Asom, aku makan kematian. Yang aku rasakan, yang aku cicipi adalah pahitnya kematian. Orang masih hidup, tapi dia banyak dzikrul maut. Ciri orang yang dzikrul maut itu, kagak banyak begini begononya. Kalau masih banyak begini begononya, itu namanya ingat di dohir hati doang, di luar hati. Kalau orang masih banyak nafsunya, banyak keinginannya, banyak yang gak jelasnya, walaupun dia ingat mati, walaupun tajia unggarari, itu ingatnya baru di dohir hati. Hati itu ada dohir kolom. Jadi ingatnya kita sampai di luar hati, makanya gampang kalis ya kita tuh. Tapi kalau orang udah keyakinannya ingat matinya udah sampai masuk ke dalam hati, maka dia udah gak banyak begini begononya, udah gak banyak komplainnya dalam hidup. Kita kan instruksi mulu Mas, betul? Komplain instruksi, nyalain orang bisanya ke kita, paling bisa kita nyalain orang. Padahal diri kita nggak lebih baik dari orang yang kita salahin. Kita nyalain orang, tapi kita nggak sadar, kita nggak ngaca diri kalau diri kita itu padahal nggak lebih baik dari orang yang kita salahin. Dari semua hal itu kita. Makanya dengan kita ngumpul di sini, mudah-mudahan jadi kaca diri kita, introspeksi diri kita. Makanya ibadah akhirnya nggak mendapatkan ketenangan,
Padahal kita udah berusaha. Dan kita masih salah memandang sesuatu itu secara dohir yang kebanyakan. Itulah tertipu kata Rasulullah. Rasulullah pernah ditanya tentang para wali-wali itu yang tidak ada la khaufun wa la hum yahzanun. Rasulullah itu pernah ditanya tentang itu. Apa kata Rasulullah? Jawabannya alladzina nadharu ila batinid dunya inna nadharu nas ila dhahiriyah. Mereka itu para wali Allah itu memandang dunia itu dengan ke batinnya, ke dalamnya. Di mana para manusia kita ini masih banyak memandang dunia itu secara dohirnya doang, kita lihat dohir, casingnya aja yang kita lihat, bukan batinnya. Kita banyak memandang dunia bukan batinnya, bukan isinya, tapi casingnya, casingnya. Dan kita lebih kata Rasulullah wahtamu biajalid dunya inna tamanas biajiliha. Para wali Allah itu punya himmah untuk ajilid dunia, untuk besok setelah dunia. Berbeda dengan kita yang begini, gimana sekarang di dunia ke kita. Beda, sangat beda ya. Beda. Kenapa? Karena memang sangat beda. Padahal Allah telah mengatakan ya, kan kita punya mulu nih, termasuk saya kita. Al-Quran udah menjelaskan dengan gamblang. Simak nih. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ini bahasa nih sangat dalam loh. Kalau kata Ustaz Maulana nih, ini lafadznya taksis nih. Ada taksis ini gak sembarang. Harusnya ini kenapa tatmainnul qulub bidzikrillah, harusnya loh. Tapi Allah robah, Allah robah ini ayat. Ala bidzikrillah, bukan tatmainnul qulub duluan. Harusnya tatmainnul qulub bidzikrillah, tenangnya hati dengan ingat Allah. Harusnya tuh secara redaksi gitu. Tapi Allah dalam ayat menyatakan ala bidzikrillah, ingatlah hanya dengan mengingat Allah, hati akan tenang. Makanya sampai kapan pun kita cari kesenangan di luar, kita nyari kesini, ngobrol ke sono, ya, ngayap kemari, ngayap ke sono, makan ini, makan ono, sampai kapan pun nggak bakal kita dapat ketenangan. Karena ketenangan itu yang jelas-jelas itu dengan kita ingat kepada Allah. Ya, coba puncak sehari doang, saya bilang walaupun puncak 3 hari ketawa ke TV, sampai rumah bisa ribut gara-gara puncak, pulang ribut karena pada capek sih, pada sakit, akhirnya ribut nggak? Jadi gara-gara puncak jadi pada ribut. Pengennya kan ke puncak happy ya, pulang dari puncak harusnya jos, nyata pulang dari puncak ribut. Kenapa? Karena dari puncak pada sakit ya, pulang ke rumah sakit akhirnya pada ribut. Jadi bukan tidak bayar, enak di sono doang 3 hari. Lama-lama emang punya duit, sehari aja gue mahal puncak ya. Dasmu. Jadi kata Allah hanya dengan zikir, makanya dilatih terus, dilatih sampai sukunul qalb, sampai hati kita tenang, nggak banyak ngedom-ngedom, banyak tenangnya, merasa cukup. Ini dia nih kajian malam hari ini. Kenapa? Karena dia sudah keluar dari hinanya maksiat kepada kemuliaan taat. Keluar dia dari maksiat kepada kemuliaan taat. Yang dia pakai konsep yang dari Allah, bukan konsep dirinya. Jadi kalau mencari kebaikan, kemuliaan, kebahagiaan itu yang kita pakai adalah konsep Al-Quran, konsep dari Allah dan Rasulnya, bukan konsep kita. Kalau konsep kita sampai kapanpun gak bakalan kita dapatkan kebahagiaan. Artinya bukan berarti semua mau begini kita gak boleh jalan-jalan, bukan gak boleh, kita bukan gak boleh kaya keluyur. Tapi ingat hakiki kebahagiaan itu ada di dalam hati kita. Yang itu bisa digapai dengan dikir, bukan dengan makan enak, bukan dengan jalan-jalan, bukan. Percaya saya.
sampai akhirnya zikir itu membuahkan ketenangan. Nah itu enak kalau begini. Zikirnya menjadikan ketenangan dirinya enak. Insya Allah orang udah begitu udah. Makanya Allah kayakan dirinya. Walaupun tanpa harta. Dahsyat. Jadi apa yang kamu makan, kata seton, apa yang kamu kenakan, yang aku makan itu adalah, yang aku cicipi adalah pahitnya kematian. Bu, pernah saya sampaikan, kan sering di dalam kajian saya sampaikan. Sakit yang paling sakit di antara semua yang sakit, semua hal yang sakit. Bahkan tidak ada dalam yaumil ba'si, pahami? Satu sakit yang tidak ada sakitnya itu melebihi, ya, tidak ada di hari kiamat pun nggak ada. Di hari kubur nggak ada. Ada satu sakit yang sakitnya itu sangat dahsyat, sangat luar biasa. Dan sakitnya ini tidak ada di yaumil ba'si, di hari kebangkitan. Itu sakit apa? Sakit ketika sakaratul maut. Sakit ketika sakaratul maut ini sakit yang tidak ada sakitnya di yaumil ba'si sekalipun. Di akhirat pun nggak ada. Saking sakitnya. Sehingga kata Imam Ali karamallahu wajah apa? La'al qudrabatin bisayf ahwanu alayya. Sungguh 1000 kali sabetan pedang, 1000 kali sabetan pedang, ahwan itu lebih mudah, lebih enak alayya atasku min sakaratil maut, daripada sakitnya sakaratul maut. Kalau Nabi ngomong 300 itu Nabi kita. Nabi ya, kalau Nabi mengatakan sakitnya sakarat itu sampai 300 sabutan 300 sabutan pedang. Kalau Imam Ali 1000 kali sabutan pedang lebih enak ketimbang sakitnya sakarat. Kalau kita bayangin, coba direnungin. Jadi kalau memahami sesuatu jangan mentah-mentah. Kata Nabi begini, itu Nabi. Kita Imam Ali aja sendiri melebihi 1000 kali sabutan lebih mudah, lebih enak ketimbang sakitnya sakaratul maut. Jadi jangan main-main, persiapkan. Karena yang namanya mati, al mautu ya'ti baghtatan. Mati itu datang tiba-tiba. Lagi duduk, Allah mau mati. Persiapkan, jangan dianggap remeh, bener. Makanya ketika ada rasa-rasa yang kurang baik, ya, rasa-rasa kurang baik dalam hati kita, buru-buru tepis. Karena kita khawatir, takut. Kalau orang udah biasa hatinya jelek baik, maka dia mati seperti itu. Orang mati sebagaimana kebiasaannya. Saya ulang, orang itu mati sebagaimana kebiasaan dirinya. Biasanya ngeluh mulu, maka mati dalam keadaan ngeluh. Biasanya hatinya banyak tenangnya, maka mati pun dalam keadaan tenang. Biasanya orang itu banyak lapang, banyak tulusnya, maka mati pun dalam keadaan tenang, tulus dan lapang. Jadi orang mati bagaimana kebiasaan dirinya. Paham itu? Jadi kalau kita kebiasaannya di jalanan mulu, ya biasanya mati mah nggak di rumah tuh. Lagi ngayap matinya juga. Jangan sampai ya, jangan sampai. Jadi orang mati bagaimana kebiasaan. Makanya ketika ditanya apa yang kamu makan, aku menyicipi kematian. Saking beratnya. Dan apa yang kamu kenakan? Kata setan, aku mengenakan kain kapan. Jadi nggak perlu ada yang disombongkan. Nggak perlu ada yang kita sombongkan. Sekalipun kita ahli sodako, sekalipun kita ahli apapun yang kita udah berikan, nggak perlu ada yang disombongkan. Semuanya itu nggak bernilai. Laksana kain kapan yang kita bawa itu adalah apa? Amal soleh, niat solih, bukan casing. Yang kenakan adalah kain kapan. Kalau ada kain kapan, pakai kain baju kain kapan, apa disombongin tuh? Nggak ada yang disombongin. Angkat kedudukan nggak perlu, nggak sombongkan. Karena itu laksana kapan. Wa askunul qabra, dan aku itu mempunyai tempat tinggal itu kuburan. Namanya kuburan sempit. Kalau kita dalam hidupnya pengen ngayap mulu, berarti belum bisa kita itu. Pengen kesini, pengen kesono, pengen kesini, pengen kesono.
Ini harus dipahami dia. Jadi kata Hatim Al-Asom, aku diam di dalam kubur, rasanya sempit, dunia ini sempit. Makanya dia berusaha, ya, kita orang-orang yang diberi taufik hidayah oleh Allah, dia akan berusaha sebelum datangnya kematian. Saya ingatkan lagi, kematian itu datang kapan saja, nggak mesti sakit, nggak mesti sehat, nggak mesti tidur, nggak mesti melek, nggak mesti lagi ngopi, nggak mesti lagi dimanapun. Waktunya mati. Persiapkan. Nah, nanti orang-orang yang keluar dari hinanya maksiat menuju ketaatan kepada Allah, maka Allah akan kayakan, cukupkan dirinya dengan apa? Yaitu dengan apa? Kayakan, cukupkan, walaupun tanpa harta yang dia infakkan. Melainkan dengan apa? Melainkan dengan hati yang banyak tenang, hati banyak stabilnya. Bersyukur kita ketika Allah jadikan hati kita itu banyak stabil. Berarti kita ada nuktah menjadi orang-orang yang mau dipilih oleh Allah. Kalau hati kita masih nggak banyak stabilnya, sering-sering tobat, sering-sering istighfar. Kalau hati kita banyak stabilnya, bersyukur kita. Karena yang membolak-balik hati kita itu Allah, bukan kita. Berarti itu memang maunya Allah. Jadi jangan kita putus asa walaupun kita bukan ustaz, orang biasa saja. Kalau memang Allah mau, hatinya tenang, bisa jadi ustaz casing doang. Dan wa ayyadahu qawahu, dan Allah akan kuatkan dirinya walaupun tanpa pasukan. Walaupun tanpa pasukan Allah kuatkan dirinya. Artinya apa? Yu'iduhu, tanpa pasukan yang menolongnya, melainkan dia dikuatkan dengan kekuatan Allah. Dan Allah muliakan dirinya. Allah kalahkan musuh dari dirinya, yaitu walaupun dia gak punya pengikut, melainkan itu semata-mata pertolongan Allah. Jadi jangan pernah ada ragu, ya, jangan pernah kita ragu dengan segala kode-kode yang Allah berikan. Yakini semua itu udah yang terbaik, gitu aja. Biasanya begitu. Jangan sering-sering ngelihat sesuatu itu dari dohir, ya, jangan. Dari dohir. Walaupun kita udah doa, ya doa kita belum dikabul-kabul, pasti itu yang terbaik. Kita sakit kita nggak sembuh-sembuh, pasti itu yang terbaik. Pasti itu. Kalau kitanya ahli ibadah, kitanya udah banyak tulus. Bahkan para arifillah itu dia malah khawatir ketika banyak diberi apa? Diberi anugerah oleh Allah. Dia paham, ya? Jadi orang-orang yang udah sampai, orang-orang arifillah, maka dia itu khawatir ketika dirinya banyak dikasih karunia. Kalau kita terbalik kan, pengennya banyak karunia. Kenapa? Karena kita jahil, karena kita lihat dunia secara apa? Casingnya doang. Padahal kata Allah, boleh jadi, artinya boleh jadi kamu benci akan sesuatu, padahal itu lebih baik bagimu. Dan boleh jadi kamu mencintai sesuatu, padahal itu buruk bagimu. Paham itu? Buat kita semua, saya khususnya, dan kita yang hadir di sini, mudah-mudahan banyak ilmu, banyak nahan diri dari hal-hal yang akhirnya menjadikan kita mengumbar nafsu yang enggak syariat, kecuali nafsu yang syariat. Kalau nafsunya yang akhirnya menjadikan kita lebih jauh kepada Allah, itu sering-sering direm, ya, sering-sering direm. Ambil aja udah pala 5, udah 40 atas, udah pala 5, udah ada pala 6, 60 tahun ya Pak Haji Maya. Yang pala 5 nih, saya bulan ini 50 tahun gak berasa kalau setengah abad. Umur kita udah setengah abad. Harus benar-benar kita persiapkan. Ya, jangan sampai kita termasuk orang-orang yang magrur, orang-orang yang banyak tertipu. Kata, nih sedikit lagi sebelum kita tutup. Dalam Sarah Hikam dikatakan faqad ja'alal haqq hadhil aqwan wa hiya dunya wa mashtamalat alaihi zahiruha fitnah wa batinuha ibrah.
Faman waqafa ala ma'adzuhiriha kana magruron, wa man nafadha ila batiniha kana indallahi mabruron. Sungguh Allah yang hak telah menjadikan ini hadil akwat, ini dunia dan apa yang ada di isinya. Dohirnya itu adalah fitnah, hati-hati. Yang kita lihat dohirnya enak, lezat, itu adalah fitnah. Batinnya itu adalah pelajaran buat kita. Maka barang siapa yang dia berdiri di atas dohirnya saja, melihat secara dohirnya dunia saja, maka dia termasuk orang-orang yang tertipu. Dan barang siapa yang bisa nafal, bisa nuput, bisa tembus sampai batinnya dunia, maka di sisi Allah dia adalah orang-orang yang mabrur, orang-orang yang bahagia. Semoga kita yang ada di sini tidak mudah tertipu dengan gemerlap dunia laksana sebelum saya tutup, dunia itu laksana pasukannya Tolut itu kabihari Tolut, paham itu? Jadi dunia itu laksana bengawan atau sungainya pasukan Tolut, ngerti? Maka orang-orang yang hanya mengambil secukupnya saja untuk kepentingan dirinya, dia yang selamat. Tapi orang-orang yang mengeruk, pengen ini, pengen itu, pengen semuanya untuk hawa nafsunya, nggak bakalan selamat. Jadi Quran dijelaskan ya, pasukan Tolut itu adalah buat ibroh, buat kita. Jadi orang-orang yang mengambil hanya sedikit gurfah, hanya untuk kecukupan dirinya, nah dia selamat. Tapi kalau orang ya mengambil untuk kesenangannya, untuk nafsunya, untuk kesombongannya, maka dia nggak bakalan selamat. Kalau bibir, mudah-mudahan manfaat ya. Mari sama-sama kita duduk dengan baca walasi. Rabbi manfa'na bihayatihim wa ilal husna bihurmati wa nisma fi qariqatihim wa mu'afati minal fitani Rabbi manfa'na bibarakatihim wa ilal husna bihurmatihim wa fi qariqatihim wa mu'afati minal fitani ya Allah biha ya Allah biha ya Allah biha husnil khatimah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah biha husnil khatimah ya Assalamualaikum